Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah sahabat, bahwa rezeki manusia tidak akan pernah tertukar. Setiap orang memiliki rezeki yang berbeda-beda, dan sudah selayaknya kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Bahkan Allah menjamin bahwa seluruh makhluk di bumi ini mendapatkan rezeki dari Allah. Tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain, karena rezeki yang diberikan Allah itu tidak akan pernah tertukar. Jadi apa yang kita miliki saat ini adalah itu yang terbaik untuk kita. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya mengapa orang lain bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, sedangkan orang lain mengalami kesulitan. Rezeki akan datang kepada mereka yang memang berhak menerimanya. Semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti memiliki hikmah yang bisa diambil sehingga tidak perlu sahabat khawatirkan. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tawir ayat 3. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Nailul Hadits fi Hikayatil Hadis, karya Abu Hafs Umar bin Hasan An-Naisaburi As-Samarkandi yang menggambarkan mengenai rezeki yang Allah jamin dan takkan pernah tertukar. Berikut kisahnya. Suatu ketika, ada dua orang pengemis buta yang selalu mengemis berdampingan. Mereka seringkali mengemis di depan rumah seorang perempuan kaya dan dermawan. Perempuan itu bernama Umi Jafar Subaidah Al-Abbasiyah. Setiap hari dua pengemis itu selalu duduk di depan rumah Umi Jafar. Kedua orang ini kemudian berdoa di depan rumah Umi Jafar, untuk mendapatkan belas kasihan dari Umi Jafar. Pengemis buta yang pertama berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan kemurahan-Mu." Sedangkan pengemis buta yang kedua juga berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari kedermawanan Umi Jafar." Saat itu, Umi Jafar melihat dan mendengar doa keduanya. Setelah itu setiap hari Umi Jafar selalu mengirimkan seseorang untuk mengantarkan sedekah kepada kedua pengemis itu. Untuk pengemis buta yang pertama, beliau memberinya uang 2 dirham. Sedangkan untuk pengemis yang kedua, beliau mengirimkan adonan roti siap masak dan ayam bakar dan diselipkan uang 10 dinar. Ketika menerima sedekah dari Umi Jafar, reaksi kedua pengemis itu pun berbeda. Pengemis buta yang pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis buta yang kedua tampak merasa kurang dan kecewa dengan pemberian Umi Jafar. Lalu dia berkata, "Wahai kawanku, apakah yang engkau dapatkan dari Umi Jafar?" "Sepertinya aku mendapatkan 2 dirham, jawab pengemis buta pertama. Lalu pengemis buta yang kedua berkata lagi kepada kawannya, "Berikanlah kepadaku 2 dirham milikmu. Ambil saja ayam bakarku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis buta kedua. Sedangkan pengemis buta kedua itu tak mengetahui apa yang ada di dalam ayam bakar itu. Lalu pengemis buta yang pertama pulang ke rumah dengan membawa makanan tersebut. Setelah sesampainya di rumah, lalu istrinya menyuguhkan ayam bakar, didapatinya uang 10 dinar di dalam ayam bakar. Betapa kagetnya sang istri dan pengemis tersebut, karena mendapatkan uang 10 dinar yang terselip di dalam makanan itu. Mereka merasa gembira dan bersyukur atas pemberian rezeki dari Allah. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis buta yang kedua menawarkan ayam bakarnya lagi. Karena pengemis buta yang pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam ayam bakar itu, ia pun dengan senang hati menyetujui. Begitu terjadi dalam beberapa waktu. Hingga akhirnya pada suatu saat, Umi Jafar berkata kepada pengemis buta yang kedua, "Bukankah sudah cukup kemurahan hatiku kepadamu, wahai fulan? Tidak, engkau hanya memberiku adonan roti dan ayam bakar. Semuanya telah aku jual kepada temanku ini dengan harga 2 dirham setiap hari," jawabnya. Tersentaklah Umi Jafar ketika mengingat akan doa pengemis itu. Benarlah. Orang itu, pengemis buta pertama, mengharap kemurahan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan rezeki dan kemurahan kepadanya. Walau kita tak menginginkan itu. Sedangkan engkau mengharapkan kemurahanku, maka Allah Ta'ala haramkan atas engkau pemberianku walaupun aku ingin memberimu, untuk mengingatkan kita, bahwa sang pembuat takdir tak terkalahkan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian kata Umi Jafar. Dalam kisah tersebut dapat diambil hikmah pelajaran diantaranya. 1. Takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar dan pasti dijamin oleh Allah.
Jadi tidak perlu khawatir dan iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain, karena sesungguhnya Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. 2. Rezeki tak disangka-sangka diberikan Allah bagi orang yang bertakwa. 3. Berharap dan berdoalah kepada Allah saja, karena Allah Maha berkehendak. 4. Jangan pernah berharap kepada manusia yang tidak mempunyai daya apapun. 5. Keikhlasan menerima segala rezeki halal dari Allah, pastilah dicukupi kebutuhannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Dan barang siapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya salah satu di antara dua kecukupan, kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1645. Semoga Allah selalu memberikan rezeki halal yang penuh berkah, sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan hidup kita, dapat bersedekah setiap saat untuk membantu orang lain. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.